Aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Smeksa yang berbahagia. Semoga kita, diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melanjutkan aktivitas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Marta Putra sebagai pemandu acara pada podcast hari ini. Dan di sini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan juga salah satu guru di SMK Negeri 1 Usahawan. Bisa dikenalkan dirinya, Bu? Terima kasih Angga selaku host atau pembawa acara pagi hari ini. Halo sahabat Smeksa semuanya, perkenalkan Ibu Kadek Widiasih. Ibu adalah salah satu guru agama di SMK Negeri 1 Usahawan. Gimana Angga? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sebelumnya terima kasih, Bu ya, karena sudah menyempatkan diri buat menjadi narasumber di podcast hari ini, Bu, ya. Terima kasih juga diundang untuk mengisi podcast kalian ya. DKV ya punya ya. DKV. Ibu gimana kabar? Sehat Astenggara. Agak sibuk sih mungkin karena persiapan bulan bahasa dan lomba-lomba Saraswati ya. Tapi Astenggara bisa dijaga ritmenya dan berjalan semuanya dengan seimbang. Astenggara, Bu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Hari Raya Saraswati. Mungkin banyak dari kita tuh ingin tahu apa saja yang ada di perayaan Hari Saraswati ini. Jadi langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Kadek Widiasih. Pertanyaan yang pertama, kenapa Hari Saraswati itu dikatakan sebagai hari di mana turunnya ilmu pengetahuan alam? Mungkin Ibu jelaskan atau Ibu koreksi. Jadi kalau Hari Saraswati itu dibilang hari turunnya ilmu pengetahuan mungkin kurang tepat ya. Karena kalau turun berarti harusnya ada tempat di mana diturunkan, kemudian kapan, dan itu sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara persis detail kapan dan di mana. Nah, mungkin kita bisa luruskan bahwa Saraswati itu adalah hari ilmu pengetahuan atau hari peringatan ilmu pengetahuan. Jadi ya sesuai dengan yang kita terima turun temurun setiap sanis cara Kliwon Watu Gunung kita merayakan Hari Raya Saraswati sebagai harinya ilmu pengetahuan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau dibilang turun tuh nggak tepat. Kurang tepat. Itu sesuai dengan yang Ibu kan sering dengerin Dharma Wacana dari Acarya Nanda, ya Empu Acarya Nanda. Jadi sudah dikoreksi oleh beliau seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya di pertanyaan yang kedua, apa makna Hari Saraswati dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bicara tentang makna, kalau ngomongin makna kita harus pahami dulu artinya kata Saraswati secara etimologi katanya ya. Jadi kata Saraswati sendiri berasal dari kata saras dan wati. Kalau saras itu artinya mengalir, kemudian wati artinya bersifat. Jadi Saraswati berarti sesuatu yang sifatnya mengalir. Jadi seperti itu maknanya secara umum. Kemudian untuk memahami maknanya juga perlu kita lihat penggambaran Dewi Saraswati. Mungkin Angga sudah diperkenalkan gambaran atau ilustrasi sosok Dewi Saraswati itu seperti apa. Kan kalau kita lihat kan perempuan yang cantik, kemudian beliau memakai pakaian yang serba putih tertutup ya. Kemudian di tangannya beliau memegang beberapa alat kan sama seperti Brahma, beliau juga bertangan 4 ya. Di antaranya ada yang memegang lontar, kemudian alat musik, tasbih dan sebagainya. Nah, mungkin akan Ibu jelaskan satu persatu. Kalau Dewi cantik itu, kalau Angga melihat seseorang yang cantik gimana? Senang nggak? Terkesan sih. Terkesan ya. Terkesan itu artinya kan menarik ya. Menarik hati, menarik mata untuk melihat. Nah, seperti itu juga Saraswati adalah Dewi yang cantik, sama seperti sifat ilmu pengetahuan itu menarik untuk kita untuk mengetahuinya lebih dalam. Seperti itu diharapkan.
Kemudian beliau selalu berpakaian putih, kemudian agak tertutup. Nah, sosok dari beliau menggambarkan kesederhanaan, kebersahajaan, jadi sopan. Kemudian pengetahuan itu juga sifatnya ya seperti warna baju beliau putih. Putih itu kan suci bersih ya. Ya, Jadi putih suci pengetahuan itu sifatnya juga suci dan bersih. Kemudian apa yang dipegang oleh Dewi Saraswati di tangannya masing-masing kayak keropak itu kan lontar ya. Ya, lontar. Lontar itu berarti ilmu pengetahuan yang universal. Jadi mungkin tadi Angga menyebutkan hari turunnya ilmu pengetahuan alam. Nah, kata alam ini harus kita koreksi. Jadi ilmu ya, pengetahuan. ilmu pengetahuan secara umum, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan alam. Jadi agama masuk di sana, pengetahuan tentang alam juga Alam masuk iya, tentang geografi iya, tentang struktur bumi iya, biologi iya, semua pengetahuan. Kita peringati setiap 6 bulan sekali di Sanis Syari Kelion Watugunung. Kemudian kalau tasbih, tahu kan tasbih tasbih. genitri? Nah, ini bentuknya bulat, kemudian biasanya dipakai oleh orang yang bermeditasi. Kayak kita Siwaratri kemarin pakai tasbih, nah itu untuk ngitung sudahkah 108 kita puja Siwaratri gitu. Jadi berputar dia. Jadi seperti tasbih atau genitri itu pengetahuan tidak pernah habis, berputar terus. Makin banyak belajar, Jadi makin makin banyak banyak kita belajar, tidak kita tahu. Oh, ya gitu ya. Iya, Angga merasa enough enggak tentang pengetahuan? Maksudnya sudah merasa cukup nggak mempelajari sesuatu? Belum. Nggak pernah cukup, ya. Belum pernah cukup. The more we know, the more kita rasa kita nggak tahu. Jadi makin banyak kita tahu, kita merasa makin banyak kok nggak tahu. Banyak sekali kurangnya saya gitu. Misalnya belajar tentang di kafe itu kan belum ada ujungnya. Semakin dipelajari itu kayak semakin banyak aja. Iya, makin banyak yang perlu harus kayaknya harus nambah ini, nambah itu, harus mempelajarinya sehingga kemampuan saya lebih bagus lagi kan seperti itu. Nah, seperti itulah sifatnya pengetahuan yang tidak pernah habis, seperti genitri itu. Kemudian kalau wina itu kan alat musik itu hubungannya dengan keindahan, ya, sesuatu yang estetik, yang indah pokoknya. Sama seperti pengetahuan juga akan menciptakan keindahan. Kemudian Dewi Saraswati duduk di atas teratai ya. Di atas teratai. Kenapa bunga teratai? Karena bunga teratai ini memang bunga yang agak unik ya. Jadi bunga teratai adalah bunga yang bisa hidup di 3 media. Kalau kita mungkin menerjemahkannya seperti 3 alam, alam bur, buah, dan suah. Kalau 3 media itu berarti kalau kita lihat akar bunga teratai ada di lumpur kan? Di lumpur. Dia tertancap di lumpur, membawa nutrisi, mengambil nutrisi akar itu, memperkuat dan menopang batang dan bunganya. Kemudian batangnya sendiri ada di air. Nah, bunganya di mana enggak? Kalau teratai? Oh, bunganya di atas air itu? Iya, di atas air kan, tidak kelelep di air itu kan. Nah, itu artinya dia juga ada di udara, kan bersentuhan dengan udara. Jadi tanah, air dan udara. Jadi 3 elemen penting dalam kehidupan kita, termasuk di antaranya adalah unsur Pancamahabhuta yang penting juga untuk Buana Agung dan Buana Alit. Jadi seperti itu keistimewaan teratai, dan Saraswati duduk di atas teratai. Artinya ya sesuatu yang istimewa ya beliau. Kemudian ada 2 burung, kalau Angga perhatikan ya, ada angsa dan merak. Ya, angsa dan merak. Kalau angsa warna putih itu melambangkan kesucian dan kebijaksanaan. Kemudian kalau merak, kalau di pas terbuka ekornya itu gimana kesannya? Indah dan memukau. Indah dan memukau. Nah, seperti itu juga pengetahuan, kalau kita show, kita perlihatkan, orang akan terpukau. Tapi hati-hati, dengan terlalu banyak show bisa membuat kita jadi angkuh, jadi jumawa. Orang yang berilmu kadang-kadang kan jadi sombong. Yang benar itu adalah tetap low profile, tetap down to earth. Jadi ya tetaplah jangan sombong, tapi harus menunjukkan kemampuan memang kalau saat dibutuhkan, seperti itu. Jangan pelit berbagi. Nah, seperti itu sih maknanya angsa dan merak. Jadi dari sana saja kita sudah bisa memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak pernah habis dan harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilahnya yang seperti ini, enggak?
long life education. Pernah dengar? Pernah, Bu? Belajar sepanjang hayat, ya. Sampai meninggal pun kita masih belajar. Jadi jangan berpikir bahwa Ilmu belajar itu selesai cuman begitu kita sampai lulus. sekolah, Ya. Bahkan Angga mungkin berpikir lulus SMA, SMK ini saya mau lanjut ke S2, ke S1 dulu, ke S2, pendidikan formal tertinggi kan S3 ya. Apakah selesai S3 itu kita selesai belajar? Belum. Tidak ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita terus Kita harus belajar. Nanti Kalau Angga belajar di apa namanya kehidupan bermasyarakat. Iya, di masyarakat akan belajar. Oh, gimana sih saya sebagai anggota masyarakat gitu, memposisikan diri, apa tugas saya, apa peran saya. Misalnya ada tetangga yang meninggal, kamu sebagai bagian dari masyarakat, karena mungkin nanti sudah berkeluarga. Even saat berkeluarga pun Angga akan mempelajari bagaimana caranya saya menjadi suami yang baik, agar istri saya bahagia. Dan tidak hanya kebahagiaan istri yang dihitung, tapi juga orang tua dan keluarga itu harus balance atau seimbang. Terus nanti punya anak, Angga akan belajar lagi bagaimana menjadi orang tua yang baik. Anaknya fase sekian, umur sekian beda, belajar terus gitu. Belum lagi di tempat kerja, Angga akan belajar lagi, naik jabatan, dapat posisi baru, challenge baru lagi untuk belajar, terus belajar. Sampai kita menutup mata baru kita selesai belajar. Jadi seperti itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Makna Saraswati itu adalah jangan lelah belajar. The more you know, makin banyak tahu, ternyata makin banyak kita tidak tahu. Jadi teruslah belajar. Dan belajar itu tidak mesti dari guru, tidak mesti juga dari buku. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, Angga punya banyak media untuk belajar, dan teman-teman tentunya ya. Justru kalau pakai apa namanya, kalau pakai HP ya makin nggak fokus. Masa? Karena kamu nggak fokus, memang terlalu banyak godaan ya, notifikasi ya. Saat kamu sedang menyimak tutorial yang dibagikan oleh gurumu, misalnya kan tutorial membuat gambar di Corel Draw gitu misalnya, kemudian notifikasinya datang tuh, gamenya skin your new skin ya, biasanya begitu. Kamu klik itu, akhirnya asik main game ya. Nah itu ya, kemudian sudah habis tutorialnya itu, harusnya lanjut nyari tutorial yang lain. Kamu lihat YouTuber yang saya subscribe keluar kontennya yang terbaru, itu jadinya. Nah itu tantangan, bagaimana menjaga fokus agar ya fokus belajar. Apakah boleh main game? Boleh, Ibu bilang boleh, tapi porsikan waktunya. Di game itu juga ada kemampuan problem solving yang akan kalian asah gitu. Di game juga ada manfaatnya, kayak bisa meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris kayak gitu. Ya, pembelajaran bahasa Inggris, kemudian mengatur strategi kan begitu, ya. Kata lebih fokus katanya, tapi tergantung orangnya juga. Tapi akan menjadi tidak bagus, semuanya menjadi tidak bagus kalau terlalu berlebihan. Orang yang terus belajar pun terlalu belajar aja juga masih nggak bagus. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu menjadi tidak bagus. Gitu. Berlebihan belajarnya karena yang lain nggak balance. Jadi hidup itu tentang menjaga keseimbangan. Seperti itu. Kalau Angga ini kan punya peran dan fungsi yang banyak ya. Sama seperti Tuhan, sama seperti dewa. Angga di sini sebagai hari ini sebagai host kan. Kemudian keluar ruangan ini sebagai siswa, datang temannya sebagai teman. Sudah berapa peran itu? Banyak sekali. 3 ya, baru 1 individu 3 teman, tiga peran dalam waktu yang agak singkat dan bersamaan. Apalagi perannya sebagai siswa, sebagai anak didik ya, sebagai peserta ekstra apa, kemudian pulang sekolah sebagai anak, dan semua peran itu harus kamu seimbangkan. Even kamu suka sekali belajar, terlalu fokus belajar juga salah. Jadi kamu harus punya waktu untuk bersosialisasi sehingga bisa menjadi makhluk sosial, bukan makhluk yang sangat introvert sampai antisosial, itu salah sudah ya. Untuk menjaga kesehatan mental itu semua harus diseimbangkan. Ya, itu implementasinya makna Saraswati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lelah belajar dan atur diri agar semua bisa berjalan dengan seimbang dan maksimal, seperti itu.
Oh, banyak banget penjelasannya Bu ya. Banyak. Sangat lengkap sekali Bu. Atau Ibu izin juga menyampaikan sejarahnya menurut lontar Medang Kemulan ya. Boleh. Dewi Ibu pengen tahu soalnya. Iya, ini penting diketahui oleh generasi muda, sobat Smeksa semua yang nanti akan nonton video ini, biar nggak terputus informasinya hanya di kalangan tua saja. Generasi muda harus paham dan tahu sehingga bisa juga nanti menceritakan hal ini kepada generasi selanjutnya. Jadi di lontar Medang Kemulan berdasarkan yang Ibu dengar dari Acarya Nanda, Empu Acarya Nanda ya, Ibu tidak langsung baca lontarnya. Jadi diceritakan tentang Saraswati ini, cikal bakal Saraswati. Jadi zaman dahulu ada kerajaan yang namanya Kunda Dwipa, yang rajanya bernama Kulagiri. Kulagiri ini memiliki 2 permaisuri. Biasanya kan 1 permaisuri selir gitu ya. Ini 2 permaisurinya. Satu permaisuri bernama Dewi Sintakasih dan satunya lagi Sanjiwartiya. Nah, akhirnya Dewi Sintakasih hamil, tapi mereka rukun. 2 permaisuri ini rukun, tidak pernah konflik. Biasanya kan konflik ya. Biasanya konflik kalau cintanya sudah ada terbagi gitu. Ya terbagi begitu, tidak rukun biasanya. Nah, singkat cerita sang raja Kulagiri ini bertapa ke gunung dan Dewi Sintakasih sudah hamil tua, mau melahirkan. Biasanya kan orang melahirkan itu pengen didampingi oleh suaminya ya, apalagi itu anak pertama. Jadi karena tidak mau melahirkan sendiri, akhirnya Dewi Sintakasih bersama permaisurinya yang lagi satu, Sanjiwartiya, itu sepakat untuk menyusul suaminya ke gunung. Mungkin ditemani dayang dan prajurit ya, karena kan permaisuri. Singkat cerita dicari ke gunung, ternyata nggak ketemu, dan akhirnya sampailah tiba saatnya Dewi Sintakasih ini melahirkan dan terpaksa harus melahirkan di gunung. Di perjalanan. Iya, di gunung dia mencari suatu tempat mungkin buat pondokan, kemudian dicarilah batu pipih, melahirkan di sana. Di atas batu pipih itu yang akhirnya pecah, begitu anak ini lahir. Makanya anak ini namanya Watu Gunung. Watu itu batu, gunung ya di pegunungan berarti ya, batu di pegunungan. Karena dia lahir di atas batu pipih dan pecah batu itu. Berarti itu menandakan anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sama seperti kisah kelahiran Bima. Kisah kelahiran Bima kan begitu dia lahir terjatuh di atas batu, bukan anaknya yang kenapa-napa, batunya yang pecah. Nah, itu kan ciri orang yang memiliki kekuatan ya. Nah, singkat cerita, baliklah ke istana. Kulagiri rajanya masih juga bertapa, nggak ketemu, antah berantah, mungkin bertapanya di mana kan nggak tahu ya. Nggak seperti sekarang ada Google Map, titiknya kan bisa dicari. Zaman dulu mana bisa seperti itu ya. Ya, sekarang masa modern. Iya, sudah masa modern, sekarang beda dengan dulu. Nah, akhirnya anaknya sudah besar ya, tapi masih balita, di bawah 5 tahun. Umur-umur segitu tuh kan anaknya sedang aktif-aktif banget ya. Nah, pas aktif-aktif ini diganggulah ibunya yang sedang masak. Yain aja lah permaisuri ikut masak ya, di dapur gitu. Dia pegang apa namanya tuh, siut namanya, sendok. Begitu anaknya gangguin ibunya, refleks ibunya mukul kepala anaknya pakai sendok. Ini ceritanya mirip-mirip nanti dengan Sangkuriang, tahu? Ya, Sangkuriang. Ya, Sangkuriang. Cerita legenda Gunung Itu kalau Tangkuban salah Sangkuriang Perahu. gara-gara apa ngebunuh hancingnya. Ya, seperti itu. Yang mirip adalah lukanya ini, luka di atas kepalanya, di kepalanya itu. Karena apa namanya, sedih, waktu gunung kecil ini pergi dia dari istana, sama seperti Sangkuriang kan juga pergi, singkat cerita dicari, tidak ketemu, akhirnya pasrah sudah ibunya. Ya, sudahlah, anak itu mungkin sudah membawa takdirnya sendiri. Nah, singkat cerita 20 tahun kemudian rajanya belum kembali juga, mungkin sudah amor ing asintia, nggak tahu ya. Yang jelas cerita sang Kulagiri itu sudah tutup. 20 tahun kemudian datanglah seorang raja muda yang sangat sakti, dia sudah bisa menaklukkan semua kerajaan di sekitar itu. Nama-nama Wuku itu ternyata adalah nama-nama kerajaan. Dia sudah menaklukkan kerajaan Ukir, menaklukkan kerajaan Medangkungan, ya, Kulantir dan sebagainya. Tinggal kerajaan Sinte yang belum kerajaan Kunda Dwipa yang dipimpin oleh Dewi Sintakasih yang belum ditaklukkan.
dia ke sana, akhirnya ditaklukkan ya. Dan kalau sistem penaklukan itu zaman dulu kan apapun yang menjadi milik kerajaan itu akan menjadi hak milik penakluk yang baru, termasuk ini apa namanya permaisurinya. Permaisurinya diambil sebagai istri. Karena Dewi Sintakasih ini ternyata sangat awet muda ya. Dia masih seperti orang muda. Walaupun sudah punya anak yang mungkin sekitar umurnya 24 tahun. Dan Watu Gunung ini udah berumur 24 tahun saat dia kembali ke kerajaan itu. Dan Watu Gunung saat dipukul kepalanya ternyata menderita amnesia juga. Jadi nggak ingat dia, nggak ingat ya. Akhirnya akan menikah. Tapi belum terjadi malam pertama, mungkin mereka masih sedang bermesraan. Dewi Sintakasih memegang kepalanya Watu Gunung dan terkejut. Ya, terkejut karena ada bekas luka seperti dia saat dia mukul anaknya gitu. Baru dia punya firasat bahwa Watu Gunung itu adalah anaknya. Ya, maka dia mulai mencari cara untuk bagaimana caranya agar dia tidak menikah dengan anaknya. Maka diberikanlah satu syarat yang sangat susah, yaitu Watu Gunung harus membawa Dewi Nawangwulan yang merupakan istri dari Dewa Wisnu menjadi dayang-dayangnya Dewi Sintakasih. Bayangkan, seorang istri dewa dijadikan dayang. Itu kan permintaan yang sangat impossible ya, sama seperti Roro Jonggrang yang meminta 1000 candi dalam satu malam kepada Bandung Bondowoso. Itu kan pasti hal yang sangat mustahil dilakukan dan dipenuhi oleh orang awam. Nah, karena cintanya Watu Gunung kepada Sintakasih, dia pergi ke kerajaan para dewa. Kemudian terjadi perang di sana. Ya, ada dua versi Pandita atau orang suci yang Bendarma Wacana yang Ibu dengarkan. Ada versi yang belum menang, masih seri-seri aja perangnya ini. Versi dari Acarya Nanda itu menang. Watu Gunung menang. Akhirnya dibawa Dewi Nawangwulan ke kerajaan Kundadwipa untuk menjadi dayangnya Sintakasih. Ya, kan hal ini tidak bisa dibiarkan ya. Akhirnya para dewa berunding, maka diutuslah Bagawan Lumanglang untuk pergi ke kerajaan Kundadwipa tapi dalam misi penyamaran. Jadi Bagawan Lumanglang itu menyamar menjadi laba-laba. Ya, dalam usaha untuk mencari kekurangan atau kelemahan dari Watu Gunung. Nobody perfect. Jadi tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang seperti itu. Jadi dia menjadi laba-laba agar tidak terdeteksi ya dia di kamarnya Sintakasih dan Watu Gunung, sampai suatu saat Sintakasih memancing bertanya kepada Watu Gunung, apa sih kelemahannya, karena kita akan menikah, biar saya nanti tidak sengaja nanti melakukan hal itu, kamu celaka, seperti itu. Tapi Watu Gunung masih waspada ya, belum mau cerita secara gamblang. Tapi akhirnya sampai satu titik akhirnya dia percaya pada Sintakasih dan diceritakan bahwa kelemahannya adalah dia bisa dikalahkan oleh siapapun yang bisa melakukan Triwikrama. Jadi berubah wujud. Jadi dia bisa dikalahkan oleh seseorang atau dewa yang bisa berubah wujud saat bertarung dengan dia. Nah, secepat kilat Bagawan Lumanglang yang menyamar sebagai laba-laba itu melaporkan hal itu kepada para dewa. Dan Wisnu akhirnya datang lagi ke kerajaan Kundadwipa menantang Watu Gunung berperang. Nah, saat berperang itu Dewa Wisnu berubah menjadi, ada dua versi lagi. Satu versi Pandita menyatakan Wisnu berubah menjadi penyu. Apa istilahnya, kurma. Kan Wisnu turun ke dunia kan 10 kali ya, 10 kali. Awatara sebagai titisan penjelmaan dewa. Ada kurma awatara berarti kura-kura, kemudian ada Narasinga berarti manusia yang berwujud singa, kepala singa. Nah, di Dharma Wacananya Empu Acarya Nanda disebutkan bahwa Wisnu saat menghadapi Watu Gunung ini berubah menjadi Narasinga.
yang kepalanya banyak, tapi kepalanya banyak ya. Kalau Narasinga kan tunggal singa, satu kepala singa gitu. Ini banyak, Ini lebih berinovasi lagi mungkin ya, berinovasi, dan akhirnya Watu Gunung kalah dan jatuh di Redite Watu Gunung. Jadi mulai masuk ke wuku Watu Gunung. Kalau satu wuku itu mulainya kan minggu, Redite. Ya, Redite. Redite Watu Gunung, maka itu disebut hari pemelas Asih. Jadi saat dia jatuh dikalahkan, hari runtuhnya Watu Gunung. Kemudian besoknya hari Mepaid-paidan gitu. Kemudian karena dia masih sakti, hidup lagi, dihajar lagi sama Wisnu berkali-kali gitu, akhirnya benar-benar mendapat pencerahan di Sanis Care Umanis Watu Gunung, yaitu di ini Hari Raya Saraswati. Karena mendapatkan pencerahan tentang pengetahuan bahwa Dewi Sintakasi itu adalah ibunya. Baru di sana dia tersadar. Watu Gunung mendapatkan pencerahan itu, akhirnya semuanya damai, dan hari itu diperingati sebagai Hari Saraswati. Besoknya Umanis, kan Sanis Care Umanis Watu Gunung itu Hari Raya Saraswati. Besoknya Redite Paing Sinte, itu mulai Sinte itu adalah Banyu Pinaruh. Kemudian Seninnya Someribek, kan itu rangkaiannya itu. Ya, rangkaiannya. Someribek, besoknya lagi Anggare Wage Sinte itu Saboh Mas, dan Bude Klion Sinte itu Pager Wesi. Jadi rangkaiannya dari sana, dari Saraswati ke Pager Wesi dan akhirnya ke Tumpak Landep. Jadi di saat Bude Klion Sinte ini diharapkan pengetahuan bisa membuat kita membuat pagar, memagari diri dengan pengetahuan, sehingga benar-benar berjalan di jalan Dharma, di jalan yang lurus. Kemudian di Sanis Care Klion Landep, itu pas Tumpak Landep, itu kita harus masupati pengetahuan kita. Jadi memasupati diri, membekali diri dengan kesaktian, yaitu berupa pengetahuan yang makin runcing dan tajam. Landep itu artinya tajam, runcing, mengempeng, tajep, mangan, seperti itu. Seperti itulah sejarahnya, mitosnya terkait asal-usul Watu Gunung dan Watu Gunung. Ya, Saraswati versi Lontar Medang Kemulan, berarti berlaku lokal di Bali dan di Indonesia. Kalau yang tadi itu lebih ke versi Bali ya dari India. Oh, India. Ya. Yang memegang, kalau Lontar kan juga versi Hindu Bali ya. Ya. Lontar Pustaka Suci. Seperti itu Angga. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan menambah sedikit wawasannya. Banyak sekali. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Pertanyaan ketiga tuh, mungkin banyak dari kita tuh melakukan tuh mendengar. Katanya tuh kita nggak boleh membaca, menulis, ataupun menyentuh buku pada saat perayaan Hari Saraswati. Kenapa demikian, Bu? Kenapa bukunya itu nggak boleh disentuh? Oke, kalau zaman dulu ada istilahnya ajawere. Jadi jangan mempelajari Weda kalau kita belum siap, karena di dalam Weda itu sendiri banyak sekali pengetahuan. Ya seperti tadi, seperti analogi burung merak. Jangan sampai kita baru tahu sedikit sudah menjadi sombong, ya. Kemudian dalam hubungannya dengan Saraswati dan mitos yang berkembang bahwa tidak boleh mempelajari atau membaca buku saat Hari Raya Saraswati. Sebenarnya yang dimaknai sebagai Hari Saraswati itu kita kan harusnya menghidupkan pengetahuan. Kalau secara pribadi, ibu pribadi ya, ini mungkin salah dan perlu diluruskan, tapi mari kita berdiskusi. Kalau menurut ibu secara pribadi tidak ada salahnya membaca buku di saat Hari Raya Saraswati, karena makna dari Saraswati sendiri adalah menghidupkan atau menghidupkan pengetahuan. Berarti di hari itu emang paling bagusnya belajar, Pak? Iya, kalau sempat sih
dibaca-baca sastra itu gitu, dibaca Maksudnya dari bukunya. kecil, dari SD sampai sekarang tuh Ya tingkatannya kayak gitu. mungkin kalau zaman dulu itu mungkin karena ya memang paginya kan diupacarai dulu bukunya, jadi dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dihaturi Banten Saraswati seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin orang tua zaman dulu kita memberikan larangan-larangan itu selalu ada makna di baliknya. Kayak ini, kayak aturan atau larangan, jangan duduk di atas bantal nanti bisul. Beneran bisul enggak? Enggak sih. Sebenarnya itu etika, karena bantal tuh biasanya ada di kepala ya. Di kepala kemudian ditaruh di pantat, itu kan agak kurang etis ya. Nah, kemudian zaman dulu begini, jangan nyapu malam-malam nanti rezekinya hilang. Ya zaman dulu masih oke, karena dulu nggak ada lampu Kak. Ya malam, kalau malam nyapu kan nggak kelihatan apa itu yang kita sapu, mungkin uangnya kita sapu juga kan, kalung bakal sampatang gitu kan. Nah kalau sekarang dengan adanya lampu malam-malam it's okay gitu. Tapi katanya ada versi lain tuh, kalau nyapu malam-malam tuh katanya ngusir makhluk halus katanya. Iya, yang ada di rumah. ya tergantung kepercayaannya. Kamu mau mengamini yang mana? It's up to you. Boleh. Itu kan pilihanmu. Karena kamu akan lakukan untuk dirimu sendiri. Kalau menyarankan ke orang lain dan kita belum yakin itu benar, nggak usah. Nah, seperti tadi Ibu dari sisi bagaimana memaknai mitos bahwa Saraswati tidak boleh baca buku, kalau Ibu sendiri kurang sepakat. Karena Saraswati kita harus menghidupkan pengetahuan itu sendiri. Kalau memang perlu atau memang ingin membaca buku, why not? Tidak apa-apa. Yang penting diupacarai dulu paginya. Pagi sampai siangnya kan kita sembahyang tuh, nah itu diupacarai dulu. Seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya, kalau misalnya sentuh tuh berarti nggak batal. Kalau menurut Ibu tidak apa-apa. Mungkin nanti Angga dicari penguatan lagi dari sumber sastra yang mana atau dari orang suci yang mana yang akan menjelaskan tentang itu. Kalau tadi Ibu dengar dari Dharma Wacananya Empu Acarya Nanda, Ibu suka mendengarkan beliau karena beliau adalah orang suci yang berangkat dari seorang akademisi. Beliau kan dosen di UHN, Universitas Hindu Gusti Bagus Sugriwo di Denpasar. Jadi pemahaman beliau tentang agama kita pasti sudah banyak berdasarkan sastra atau teks kitab-kitab. Jadi tidak ngawur seperti itu pembenaran dari logika-logika. Nah, kalau Ibu dengarkan dari beliau, kesimpulannya sih tidak apa-apa membaca di hari Saraswati. Seperti itu. Jadi gitu ya. Ya. Berarti selama ini banyak mitos yang memang harus diluruskan. Makanya generasi Hindu sekarang itu Ibu secara pribadi suka kalau generasi Hindu itu kritis, mempertanyakan semua hal yang berhubungan dengan agama, apalagi itu mitos. Misal, Bu, kenapa Banten pakai kuangen gitu misal. Kalau jawaban dadongi, nak mulai gitu delebihan petakon gitu kan. Dapat pencerahan nggak di sana? Tidak. Nggak. Justru kamu yang harus carinya itu kan bisa baca sendiri, bisa nonton di YouTube. Cuman ingat kalau berbasis digital itu memilih kontennya itu harus cerdas. Karena konten yang ada di YouTube, di Google itu belum tentu semuanya teruji kebenarannya, ya. Jadi harus dipilih. Seperti Ibu tontonannya ya Acarya Empunanda. Kalau terkait pencerahan agama, Ibu pasti nontonnya Empu Acarya Nanda atau Perande Made Gunung yang dulu sudah lebar almarhum, seperti itu. Atau PHDI yang seperti itu. Kalau PHDI yang mengeluarkan itu ya berarti sudah terpercaya. Pokoknya lembaga-lembaga yang terpercaya lah. Kayak lembaga berita kalau Kompas, kemudian CNN yang sudah mengeluarkan berita itu berarti sudah terpercaya. Tapi kalau akunnya masih akun-akun yang nggak karuan ya jangan dipercaya informasi itu. Ini kita harus cerdas digital juga, seperti itu ya. Jadi pilih-pilih ya Bu ya? Ya harus pilih-pilih. Tidak semua yang ada di online atau digital di Google itu semuanya benar, tidak. Seperti halnya Ibu yang
ibu saja mungkin yang terlalu gegabah nulis sesuatu kemudian gegabah belum mengecek kebenarannya, belum banyak sumbernya yang menguatkan, sudah ibu post ke Langsung Google, dipublish ya di blog ibu, misalnya ibu buat blog gitu kan, blog itu kan yang mewadahi artikel-artikel, ibu buat itu akibatnya orang yang pelajar-pelajar seperti kalian yang sedang mencari sumber terkait bacaan yang dapat sama, informasi yang salah gitu. iya dapat ya kebingungan seperti ibu juga. Jadi ya penulis juga harus cerdas dan bijaksana. Kalau memang dia dirinya sendiri belum yakin itu benar, ya jangan di-post. Tapi berapa orang sih yang seperti itu kan, biasanya ada orang yang buat konten hanya untuk viewer. Yang Kebenaran untuk kontennya penggemar itu saja. mereka whatever, nggak peduli Nggak gitu, peduli. nggak peduli. Kan banyak berita-berita hoax seperti itu. Ya, kitalah sebagai pengguna atau user yang harus cerdas memilih dan memilah yang mana itu benar, mana salah. Nah, Saraswati sendiri di era modern itu juga harus terimplementasi di kecerdasan digital ini untuk memilih konten yang benar dan tidak benar. Seperti itu, Angga. Ya, apalagi Angga kan anak di kafe, udah paham dah. Hal-hal begitu harus dipahami. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan terakhir ini Ya. sudah dijelaskan tadi sama Ibu ya. Oh, sudah ya? Secara langsung saya sudah. Nggih. Ya, jadi memaknai Saraswati adalah jangan lelah belajar. Karena pengetahuan itu tidak pernah habis, kamu bahkan bisa belajar dari pengalaman. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa experience is the best teacher. It means, atau itu artinya pengalaman adalah guru terbaik. Yakin Angga seperti itu? Yakin. Yakin kan? Misalnya gurumu bilang, anak-anak cabai itu rasanya pedas. Yakin. Langsung yakin nggak? Yakin. Belum tentu. Mungkin karena belum membuktikan sendiri. Oh, belum mencoba Iya, sendiri. belum mencoba sendiri, baru mendengar saja. Even itu dari gurumu atau dari orang tuamu, kamu pasti akan belum yakin. Atau misalnya, deh kabakan jatuh nak playboy gitu. Jangan pacaran sama dia, orang dia playgirl. Jadi suka mempermainkan perasaan cowok. Tapi karena enggak sudah terlanjur suka, belum percaya kan sama gosip itu? Belum. Nah, kamu akan berusaha menjalaninya sendiri, membuktikan sendiri. Kita buktikan omongan orang itu benar atau tidak. Kamu akan banyak belajar dari pengalamanmu. Seperti itu. Lebih maksimal belajarnya dari pengalaman. Sama seperti yang dilakukan oleh Eke Lauye. Pernah dengar ceritanya Eke Lauye? Belum pernah. Eke Lauye itu adalah murid otodidak dan mengangkat gurunya secara sepihak, itu Drona, Bagawan Drona. Itu ada di cerita Mahabharata, sisi lain cerita tambahan dari Mahabharata. Jadi Drona itu kan gurunya Korawa dan Pandawa. Ya. Dan murid terbaiknya adalah Arjuna. Ternyata ada juga anak yang menyamai kemampuan Arjuna dalam hal memanah, dan dia mengangkat Drona sebagai gurunya secara sepihak. Jadi dia buat patung Drona, dia bicara kepada patung itu seperti dia berbicara kepada Drona. Setiap hari sebelum dia belajar sesuatu, dia bicara dan minta izin kepada patung itu sampai memegang kakinya patung itu, dan dia anggap dia sedang bicara dengan Drona. Dan kemampuannya, jadi dia diam-diam memperhatikan Drona sedang mengajar Arjuna Memanah. Iya, memanah dari jauh. Berarti kan dia belajar secara otodidak. Kemudian dia learning by doing, jadi belajar dengan melakukan. Dari pengalamannya dia sendiri, dia memahami, oh kalau saya tekniknya begini, saya kurangnya ini, kalau tekniknya ini lebih bagus. Nah, dari sana dia compare, membandingkan. Jadi ya sama akhirnya kemampuannya dengan Arjuna. Arjuna yang dibimbing secara langsung dibenahi kalau salah. Eke Lauye yang belajar sendiri. Experience is the best teacher, dia masuk. Dan learning by doing. Jadi belajar dengan lakukan, ya. Tapi akhirnya ketahuan bahwa Eke Lauye itu sepihak mengangkat Drona sebagai guru. Dan sayangnya karena Eke Lauye ini adalah dari
suku yang bertentangan dengan Astinapura, musuhnya Astinapura, maka Drona akhirnya meminta Daksina. Daksina itu kan persembahan kepada guru. Daksinanya untuk Ekelauye karena sudah diajar oleh Drona walaupun secara tidak langsung, itu daksinanya Drona meminta Ekelauye untuk memotong jempol kanan. Tanpa jempol seorang pemanah kan nothing, susah. Dia harus melatih lagi tangannya yang ini dan tidak mungkin bisa menggantikan fungsi jempol secara sempurna. Korawa, Duryodhana membuat itu sebagai sentimen bahwa dipakai alasan, dibuat gosip bahwa Drona melakukan itu untuk melindungi reputasi Arjuna sebagai murid terbaik Drona, sebagai pemanah terbaik di dunia. Padahal alasan Drona yang sebenarnya adalah karena Ekelauye adalah musuh dari Hastinapura, di mana Drona sendiri kan dibayar oleh Hastinapura untuk mendidik pangeran-pangerannya. Seperti itu etikanya, makanya dia meminta jempolnya. Seperti itu. Jadi kita belajar dari Ekelauye bahwa belajar dari pengalaman itu yang luar biasa. Kalau sudah pengalamannya kamu A, kamu disuruh A lagi, pasti nggak mau. Kamu pacaran sama itu udah dibilang playgirl, kamu coba jalan ya. Ternyata beneran 3 bulan happy, 3 bulan kemudian saya sakit hati terus karena dia dekat sama cowok-cowok yang lain gitu. Terus kamu putus, break up, putus. Kemudian dia minta balikan lagi. Terus orang yang bilang dia playgirl itu datang lagi, kasihan dia nangis terus, kamu balik dong sama dia gitu. Apa yang Angga lakukan? Close sih nggak mau, Bu. Nah, kan sudah terbukti bahwa kamu nah yang bilang dulu dia playgirl dan menyarankan saya putus, kok dibilang disuruh balikan lagi kan gitu. Itu kalau Angga ternyata cintanya udah menurun, nggak seperti dulu. Tapi kalau cinta mungkin akan diberikan kesempatan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi banyak banget ya penjelasannya. Pertanyaannya? Ya banyak, lumayan. Sudah habis nih. Sudah habis ya. Jadi seperti itulah tentang Saraswati. Jadi sebagai pelajar ya jangan lelah. Apalagi kan pelajar itu kan tujuannya dalam konsep Hindu, dalam catur asrama itu kan ada empat fase kehidupan kita. Ada Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, dan Biksuke. Angga ini sekarang ada di fase Brahmacari. Brahmacari itu masa menuntut ilmu pengetahuan. Iya, tahap belajar. Pengetahuan, semua pengetahuan. Walaupun Brahmacari sendiri tidak akan selesai sampai kita meninggal. Tapi fase ini ada masanya. Masa yang paling emas itu ya masa-masa muda. Karena seperti daun ilalang. Yang daun lalang tuh yang sedang muda itu yang tajam. Pernah cari ilalang? Pernah. Yang lalang muda itu kan mangan. Ya. Mengpang tajam mangan. Yang tua itu kan sudah kendur dia, sudah nggak tajam lagi. Jadi ya seperti itulah masa muda harus dimanfaatkan di masa-masa yang emas ini untuk belajar sebaik-baiknya. Tujuannya adalah mencari dharma. Saat kamu sudah punya bekal dari Brahmacari ini, sesuai masanya pendidikan formal, SD, SMP, SMA, S1, S2, S1 mungkin sudah mulai boleh sambil Grihastha, tapi Ibu sarankan fokus S1 selesaikan baru Grihastha ya. Baru masuk ke fase selanjutnya yaitu Grihastha, menikah, berumah tangga untuk mendapatkan keturunan. Nah, di sana fokusnya adalah mencari harta, kekayaan, dan memenuhi kama, keinginan. Jadi didasari oleh dharma. Jadi harta yang kita kumpulkan harus berdasarkan dharma. Jadi bekerja, mendapatkan uang. Bukan dengan cara yang tidak benar. Misalnya, dapat uang karena korupsi, dapat uang banyak karena mencuri atau menipu. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh agama dan merugikan orang lain. Seperti itu ya. Kemudian nanti umur 50 tahun ke atas, saat anak-anakmu sudah settle atau sudah mapan, kamu kurangilah keduniawianmu, mulai kurangi. Itu namanya kita masuk ke Vanaprastha asrama. Ke masa Vanaprastha dan terakhir Biksuke.
kita sudah diatur fase-fase kehidupan kita. Jadi nikmati dulu fase brahmacarinya, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk bekalmu nanti. Ya? Ya. Dengan selalu memuja Dewi Saraswati setiap mau belajar, mohon restu beliau. Ada lagi? Saya sampai situ saja, Bu. Cukup ya. Baik. Kenapa pelajaran sangat lengkap nih, saya jadi banyak tahu ya tentang Saraswati itu apa sampai ke cerita Mahabharata. Mitos-mitosnya, Ya. mitos-mitos yang ada ya. Mudah-mudahan nanti teringat terus dan bisa dibagikan ke teman-teman ya. Bahkan kalau masih ingat nanti dibagikan ke anak cucunya. Bapak diceritain sama guru ibu dulu namanya Bu Kade gitu. Pasti, Bu. Ya. Ini loh cerita Saraswati maknanya ini gitu. Untuk memotivasi anak-anakmu. Ya. Semoga Angga dan anak-anak yang ada di sini, tim Ngurah dan siapa namanya Kak? Dwi Adriani. Ya, sukses ya. Sukses. Dan semoga juga dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita dan penonton yang menyaksikan. Ya, Stongkare. Jadi sampai sini sudah pembahasan kali ini mengenai Hari Raya Saraswati. Maaf. Jadi untuk mengakhiri podcast pada hari ini, saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.